Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Nur Cahyadi SST MM, selaku dosen pengampu mata kuliah komputer bisnis dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Adapun topik yang akan kami bahas adalah etika dan tantangan bisnis menggunakan teknologi informasi. Perkenalkan, nama saya Eka Rizky Safitri yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Saya akan membimbing jalannya diskusi ini. Adapun anggota kelompok saya adalah Alvina Nur Cahyani. Sedangkan rangkaian acara yang akan kita lewati adalah sesi pembukaan, sesi penyampaian dan penyajian materi, sesi tanya jawab, dan sesi penutup. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita mengucapkan bismillah bersama-sama. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi. Ancaman keamanan, etika, sosial, teknologi informasi. Penggunaan teknologi informasi dalam bisnis memiliki dampak besar pada masyarakat dan pada akhirnya menimbulkan berbagai isu etika dalam hal kejahatan, privasi, individualitas, dan lainnya. Teknologi informasi dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat dan merusak pada masyarakat serta pihak lainnya. Kejahatan komputer adalah tindakan ilegal dengan menggunakan pengetahuan teknologi komputer untuk melakukan tindak kejahatan. Pencurian perangkat keras dan perangkat lunak, hardware atau software, manipulasi data, pengaksesan sistem komputer secara ilegal dengan telepon, dan pengubahan program. Karakteristik lain dalam definisi ini adalah komputer dapat secara aktif atau pasif terlibat dalam suatu tindak kejahatan. Pengubahan data secara ilegal dalam suatu database, perusakan file, dan penggunaan program pendobrak untuk mendapatkan akses ke dalam suatu sistem merupakan contoh-contoh keterlibatan komputer secara aktif. Jenis-jenis kejahatan komputer. Ada kejahatan komputer internal, itu ada Trojan horses, penyokong kerusakan kriminalnya, database penyokong distribusi narkoba. Yang kedua ada logic bombs, penyokong perusahaan kriminalnya, database untuk mencatat informasi pelanggan. Yang ketiga ada trapdoors, yang keempat ada virus. Kejahatan telekomunikasi, yang pertama ada phishing itu perampokan perangkat lunak. Yang kedua ada hacking itu pencurian chip mikrokomputer. Yang ketiga ada bulletin ilegal atau pencurian chip mikrokomputer. Yang keempat ada penyalahgunaan sistem telepon, pencurian rahasia dagang. Respon penegak hukum. Berbagai badan federal nasional pada dasarnya telah menangani kejahatan komputer, alih-alih badan di tingkat negara-negara bagian lokal. Wewenang legislatif berdasarkan ayat 1029, pemalsuan dan tindakan sejenis dalam peranti akses, dan ayat 1030, pemalsuan dan tindakan sejenis dalam bidang komputer pada pasal 18 Undang-Undang Amerika Serikat, FBI, Internal Revenue Service atau yang disebut IRS, dan United States Secret Service USSS adalah badan federal terkemuka yang telah melatih para penyelidik untuk melacak kejahatan komputer. Definisi kejahatan komputer menurut Association of Information Technology Professional atau AITP. Yang pertama, penggunaan, akses, modifikasi, dan pengaturan hardware, software, data atau sumber daya jaringan secara tidak sah. Yang kedua ada pemberian informasi secara tidak sah. Yang ketiga copy software secara tidak sah. Yang keempat mengingkari akses pemakaian akhir ke hardware, software, data atau sumber daya jaringan sendiri. Contoh penyalahgunaan internet di tempat kerja. Yang pertama ada penyalahgunaan umum email. Yang kedua penggunaan atau akses tidak sah seperti berbagi password dan akses dalam jaringan tanpa izin. Yang ketiga pelanggaran atau pemalsuan hak cipta. Yang keempat memasukkan pesan yang tidak terkait dengan pekerjaan ke newsgroup. Yang kelima pornografi. Yang keenam hacking.
Kode etik profesi AITP yang pertama menghindari berbagai konflik kepentingan dan memastikan bahwa pemberi kerja menyadari potensi konflik apapun. Yang kedua, melindungi privasi dan kerahasiaan semua informasi yang dipercayakan. Yang ketiga, tidak salah dalam menyajikan atau menyembunyikan informasi yang berhubungan erat dengan situasi tertentu. Yang keempat, tidak mencoba untuk menggunakan sumber daya pihak pemberi kerja untuk keuntungan pribadi atau tujuan lainnya tanpa persetujuan yang memadai. Yang kelima, tidak mengeksploitasi kelemahan sistem komputer untuk keuntungan pribadi atau kekuasaan pribadi. Kode etik AITP dilengkapi oleh statement standar pelaksanaan atau berperilaku kepada manajemen, teman seprofesi, masyarakat, dan atasan. Berikut adalah standar pelaksanaan kode etik AITP. Yang pertama, di dalam kewajiban kepada manajemen, saya akan memelihara ilmu, mengetahui pribadi saya sehingga terus up to date atau terbaru dan memastikan keahlian yang tepat tersedia ketika diperlukan. Yang ketiga, berbagi pengetahuan dengan yang lain dan menyajikan informasi berdasarkan fakta-fakta dan objektif kepada manajemen sejauh kemampuan terbaik saya. Yang keempat, bertanggung jawab penuh untuk pekerjaan yang saya laksanakan. Yang kelima, tidak menyalahgunakan otoritas yang dipercayakan kepada saya. Yang keenam, tidak salah menyajikan atau menyimpan informasi sehubungan kemampuan peralatan, perangkat lunak atau sistem. Yang ketujuh, tidak mengambil keuntungan dari ketiadaan pengetahuan atau kekurangan pengalaman pihak lain. Di dalam kewajiban kepada sesama anggota profesi, saya akan jujur dalam semua hubungan profesional, mengambil tindakan yang pantas sehubungan dengan praktek-praktek yang melanggar hukum dan etika yang saya ketahui. Tetapi saya hanya akan menuntut orang itu jika saya mempunyai dasar yang kuat pada kebenaran tuntutan saya tersebut dan tanpa melibatkan kepentingan pribadi. Selanjutnya, bersedia berbagi pengetahuan khusus yang saya miliki, bekerja sama dengan pihak lain untuk mencapai pemahaman dan dalam mengidentifikasikan masalah. Selanjutnya, tidak menggunakan dan mencari keuntungan dari pekerjaan orang lain tanpa sepengetahuan atau izin mereka. Tidak mengambil keuntungan dari kurangnya pengetahuan dan pengalaman pihak lain demi tujuan pribadi. Di dalam kewajiban kepada masyarakat, saya akan pertama, melindungi privasi kerahasiaan seluruh informasi yang dipercayakan kepada saya. Yang kedua, menggunakan pengetahuan dan keterampilan saya serta menginformasikan kepada orang banyak tentang semua keahlian saya. Yang ketiga, sejauh kemampuan saya memastikan bahwa hasil dari pekerjaan saya digunakan dengan cara yang bertanggung jawab. Yang keempat, mendukung menghormati hukum pemerintah pusat, provinsi, dan lokal. Yang kelima, tidak pernah salah dalam menyajikan dan menyimpan informasi yang berhubungan erat dengan suatu masalah atau situasi kepentingan publik. Yang keenam, tidak menggunakan pengetahuan yang sifatnya pribadi dan rahasia dengan cara yang tidak sah atau untuk keuntungan pribadi. Di dalam kewajiban kepada atasan, saya akan yang pertama selalu berusaha untuk memastikan bahwa saya memiliki pengetahuan terkini dan keahlian yang tepat sehingga dapat dipergunakan jika dibutuhkan. Yang kedua, menghindari konflik kepentingan dan memastikan atasan mengetahui adanya konflik yang potensial. Yang ketiga, memberikan pandangan yang jujur dan objektif. Yang keempat, melindungi setiap saat kepentingan yang tetap dari atasan saya. Yang keempat, melindungi setiap kepentingan yang tepat dari atasan saya. Yang kelima, menjaga privasi dan kerahasiaan informasi yang dipercayakan kepada saya. Yang keenam, tidak salah mengartikan atau menyimpan informasi yang berguna untuk situasi tertentu. Yang ketujuh, tidak memakai sumber daya milik atasan untuk kepentingan pribadi atau untuk kepentingan apapun tanpa izin yang tepat.
Yang ketujuh, tidak mengeksploitasi kelemahan sistem komputer demi kepentingan atau kepuasan pribadi. ACM, lembaga ini memberikan sumber daya untuk mengembangkan komputer baik sebagai ilmu maupun sebagai profesi, antara lain perpustakaan digital, publikasi, konferensi, dan sumber-sumber karir. ACM yang merupakan singkatan dari Association for Computer Machinery didirikan pada tahun 1947 dengan menciptakan the first short program digital komputer. Kode ini berisi banyak isu yang sangat mungkin akan dihadapi oleh seorang profesional. Perintah-perintah tersebut dibagi menjadi 4 bagian. Bagian pertama menguraikan dalam garis besar pertimbangan etis yang mendasar, sedangkan bagian 2 menjabarkan pertimbangan sikap profesional yang lebih spesifik. Perintah-perintah pada bagian 3 menyinggung secara lebih spesifik pada individu yang memiliki peran pemimpin, baik di tempat kerja maupun sebagai anggota organisasi seperti ACM. Prinsip-prinsip menyangkut pemenuhan terhadap kode ini diberikan di bagian 4. Kode etik ACM terdiri dari kewajiban moral, tanggung jawab profesional khusus, kepemimpinan organisasi, dan elemen kepatuhan. Prinsip-prinsip etika teknologi. Yang pertama, tanggung jawab profesi. Dalam prinsip tanggung jawabnya sebagai profesional, setiap anggota berkewajiban menggunakan pertimbangan moral profesional setiap melakukan kegiatannya. Yang kedua, kepentingan publik. Setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen atas profesionalitas. Yang ketiga, integritas. Integritas adalah satu kesatuan yang mendasari munculnya pengakuan profesional. Integritas merupakan kualitas yang mendasari kepercayaan publik dan merupakan standar bagi anggota dalam menguji semua keputusan yang diambilnya. Yang keempat, objektivitas. Prinsip objektivitas mengharuskan anggota bersikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka atau bias, serta bebas dari benturan kepentingan atau berada di bawah pengaruh pihak lain. Yang kelima, kompetensi dan kehati-hatian profesional. Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesional dengan kehati-hatian, kompetisi, dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesional pada tingkat yang diperlukan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja memperoleh manfaat dan jasa profesional yang kompeten berdasarkan perkembangan praktik, legislasi, dan teknik yang paling mutakhir. 6. Kerahasiaan. Setiap anggota harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan kecuali bila ada hak atau kewajiban profesional atau hukum untuk mengungkapkannya. Jenis-jenis kejahatan komputer. Cybercrime adalah tindakan ilegal yang dilakukan pelaku kejahatan dengan menggunakan teknologi komputer dan jaringan internet untuk menyerang sistem informasi korban.
Cybercrime Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik UU ITE sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 19 Tahun 2016. Jadi belum ada undang-undang cybercrime secara khusus. Cybercrime termasuk dalam kategori perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang ITE. Yang pertama, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun. Yang kedua, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan atau dokumen elektronik. Yang ketiga, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui atau menjebol sistem pengamanan. Jenis-jenis kejahatan cybercrime. Yang pertama ada kejahatan phishing. Phishing adalah contoh cybercrime untuk melakukan penipuan dengan mengelabui korban. Umumnya aksi kejahatan ini dilancarkan melalui email maupun media sosial lain seperti mengirim link palsu, membuat website bodong dan lain sebagainya. Yang kedua, tujuannya mencuri data penting korban seperti identitas diri, password, kode PIN, kode OTP pada akun-akun keuangan seperti mobile banking, internet banking, paylater, dompet digital sampai kartu kredit. Yang kedua ada kejahatan carding. Carding adalah jenis kejahatan dunia maya yang dilakukan dengan bertransaksi menggunakan kartu kredit milik orang lain. Jadi setelah mengetahui nomor kartu kredit korban, pelaku kemudian berbelanja online dengan kartu kredit curian itu. Nomor kartu kredit tersebut dicuri dari website yang tidak aman. Bisa juga diperoleh dengan cara membeli dari jaringan spammer atau pencuri data. Selanjutnya, data kartu kredit itu disalahgunakan oleh kerder, sebutan pelaku kejahatan carding. Selanjutnya, ketika ada serangan ransomware. Ransomware adalah malware atau software jahat yang bukan hanya bisa menginfeksi komputer, tapi juga menyandera data pengguna. Tindak kejahatan ini dapat menimbulkan kerugian besar bagi korbannya. Pelaku akan meminta uang tebusan kepada korban jika ingin ransomware dihapus atau dimusnahkan. Apabila korban tidak mengabulkan permintaan tersebut, pelaku tak segan-segan mengancam atau membuat data menjadi korup alias tidak bisa digunakan lagi. Yang keempat ada penipuan online. Penipuan online atau penipuan digital yang saat ini makin banyak modusnya, diantaranya adalah modus penipuan berkedok foto selfie dengan KTP atau identitas diri. Foto selfie bersama KTP biasanya menjadi salah satu syarat registrasi online akun keuangan seperti dompet digital, paylater, pinjaman online, sampai daftar rekening bank online. Bisa saja kamu terjebak aplikasi pinjaman online palsu yang dibuat sedemikian rupa, kemudian oleh pelaku data kamu dipakai untuk pencurian uang digital di pasar gelap atau digunakan sesuka hati untuk pinjaman online ilegal. Yang kelima ada SIM swap. SIM swap adalah modus penipuan dengan mengambil alih nomor ponsel atau kartu SIM ponsel seseorang. Tujuannya untuk meretas akun perbankan seseorang. Akibatnya kartu SIM ponsel yang kemudian aktif dan berlaku adalah milik pelaku, bukan lagi punya korban. Oleh karena itu, jika ingin membuang kartu SIM lama, sebaiknya dipatahkan atau digunting agar tidak disalahgunakan orang lain. Yang keenam, peretasan situs dan email. Kejahatan ini istilahnya device, website, dan email, yakni jenis kejahatan cybercrime dengan cara meretas sebuah situs ataupun email serta mengubah tampilannya. Dengan kata lain, penampilan website atau email kamu mendadak berubah akibat peretasan ini. Contohnya, halaman situs bukan yang biasanya, jenis huruf diganti, muncul iklan tidak jelas, bahkan mencuri data yang kamu tidak menyadarinya.
Selanjutnya ada kejahatan skimming. Jenis kejahatan cybercrime lain yang harus diwaspadai yakni skimming. Skimming adalah kejahatan perbankan dengan cara mencuri data kartu debit atau kartu kredit untuk menarik dana di rekening. Cara kerjanya membobol informasi pengguna memakai alat yang dipasang pada mesin anjungan tunai mandiri atau yang biasa kita sebut ATM atau disebut mesin gesek EDC. Dengan teknik tersebut, pelaku bisa menggandakan data yang terdapat dalam pita magnetik di kartu kredit maupun debit, kemudian memindahkan informasi ke kartu ATM kosong. Akhirnya pelaku bisa dengan mudah menguras saldo rekening nasabah. Skimming dapat terjadi ketika kamu sedang transaksi belanja online. Saat kartu debit atau kartu kredit terhubung pada gawai, resiko terkena skimming menjadi lebih tinggi. Ponsel atau laptop terkoneksi dengan internet sehingga memudahkan pelaku meretas atau mengambil data kartu kredit atau kartu debit. Terlebih jika penggunaan koneksi Wi-Fi publik, jadi pastikan setiap transaksi online pakai jaringan internet pribadi. Yang ke-8, OTP fraud. Pasti tahu dong, OTP atau one time password, kode sekali pakai yang sangat vital untuk keamanan bertransaksi. Kode OTP ini ibarat kunci akhir untuk bisa mengakses atau menyelesaikan transaksi keuangan. Jika kode 6 digit ini sampai diketahui orang, bisa berbahaya. Saat ini marak kejahatan pencurian OTP atau OTP fraud. Penyebab OTP fraud adalah malware atau semacam virus yang menyerang perangkat lunak. Penyebab lainnya juga bisa melalui aplikasi social engineering seperti via telepon, SMS, email, contohnya lewat call center palsu. Yang ke-9 ada pemalsuan data atau data forgery. Jenis kejahatan cybercrime di Indonesia berikutnya adalah data forgery, adalah kejahatan yang memalsukan data atau dokumen penting melalui internet. Biasanya kejahatan ini menyasar pada dokumen penting milik e-commerce atau penyedia situs belanja online, seolah-olah terjadi salah ketik yang merugikan pengguna atau masyarakat. Yang ke-10 ada kejahatan konten ilegal. Divisi Hubungan Internasional Polri juga menyebut konten ilegal termasuk dalam jenis kejahatan cybercrime. Konten ilegal adalah kejahatan memasukkan data atau informasi yang tidak benar, tidak etis, melanggar hukum, atau mengganggu ketertiban umum. Sebagai contohnya, berita bohong atau fitnah, pornografi, maupun informasi yang menyangkut rahasia negara, propaganda untuk melawan pemerintah yang sah. Dan masih ada banyak kejahatan cybercrime yang lainnya. Pengertian manajemen keamanan teknologi informasi merupakan upaya untuk melindungi, mengamankan aset-aset informasi terhadap ancaman yang mungkin akan timbul dari internal maupun eksternal yang akan membahayakan aset informasi. Tantangan-tantangan lainnya dalam keamanan informasi ada 3. Yang pertama ada tantangan pekerjaan. Dampak dari teknologi informasi pada pekerjaan adalah perhatian etika utama, yaitu secara langsung berkaitan dengan penggunaan komputer untuk mencapai otomatisasi aktivitas kerja. Pada hal tersebut, tidak ada lagi keraguan bahwa penggunaan teknologi informasi telah menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan produktivitas, tetapi juga menyebabkan reduksi yang signifikan dalam beberapa jenis kesempatan kerja. Tidak ada lagi keraguan dalam hal tersebut bahwa teknologi internet telah menciptakan lapangan kerja baru. Berbagai pekerjaan baru diantaranya ahli situs internet, direktur perdagangan elektronik, analisis sistem, konsultan pengguna telah tercipta untuk mendukung aplikasi bisnis elektronik dan perdagangan elektronik. Oleh karena itu, pekerjaan yang telah diciptakan oleh aktivitas yang sangat mengandalkan
pada teknologi informasi bertujuan dalam bidang eksplorasi ruang, teknologi mikroelektrik, dan telekomunikasi. Dan yang kedua, ada tantangan dalam kondisi kerja. Teknologi informasi telah menghapus tugas monoton dan menjengkelkan baik di kantor maupun pabrik yang sebelumnya harus dilakukan oleh manusia. Dalam banyak contoh, hal ini memungkinkan pergeseran orang untuk berkonsentrasi pada penugasan yang lebih menantang dan menarik, meningkatkan tingkat keahlian kerja yang akan dilaksanakan, dan menciptakan tugas menantang yang membutuhkan keahlian tingkat tinggi dalam industri komputer, serta organisasi yang menggunakan komputer. Oleh karena itu, teknologi informasi dapat dikatakan meningkatkan kualitas kerja, karena dapat meningkatkan kualitas kondisi bekerja dan konten dari aktivitas kerja. Dan yang terakhir atau yang ketiga, tantangan atas individualitas, yaitu kecaman yang sering terjadi dari pusat sistem informasi karena pengaruh negatif mereka atas individualitas orang-orang. Sistem berbasis komputer dikecam sebagai sistem bersifat umum yang tidak manusiawi dan mengurangi aktivitas yang telah dikomputerisasi karena mereka menghapuskan hubungan manusia saat ini dalam sistem non-komputer. Masalah-masalah dalam keamanan informasi. Yang pertama ada ergonomis, yaitu menitikberatkan kepada desain kesehatan dari tempat kerja, stasiun kerja, komputer, dan mesin lainnya, serta paket perangkat lunak. Terus yang kedua, solusi sosial. Internet dan teknologi informasi lain dapat memiliki banyak pengaruh yang menguntungkan bagi masyarakat. Dapat menggunakan teknologi informasi untuk menyelesaikan masalah manusia dan sosial melalui solusi sosial seperti diagnosis medis, instruksi berbantu komputer, perencanaan program pemerintah, pengendalian kualitas lingkungan, dan penegakan hukum. Yang ketiga ada manajemen keamanan informasi. Dan yang terakhir ada pengendalian. Manajemen keberlangsungan bisnis adalah aktivitas yang ditujukan untuk menentukan operasional setelah terjadi gangguan sistem informasi. Subrencana manajemen keberlangsungan bisnis mencakup 3. Yang pertama, rencana darurat atau emergency plan, yaitu rencana darurat menyebutkan cara-cara yang akan menjaga keamanan karyawan jika bencana terjadi. Cara-cara ini mencakup sistem alarm, prosedur evakuasi, dan sistem pemadaman api. Yang kedua, rencana cadangan, yaitu perusahaan harus mengatur agar fasilitas komputer cadangan tersedia, seandainya fasilitas yang biasa hancur atau rusak sehingga tidak digunakan. Yang ketiga, rencana catatan penting. Catatan penting atau vital records. Perusahaan adalah dokumen kertas, mikrofon, dan media penyimpanan optimis dan magnetis yang penting untuk menentukan bisnis perusahaan tersebut. Masalah-masalah privasi. Yang pertama, privasi di internet. Privasi menyangkut hak individu untuk mempertahankan informasi pribadi dari pengaksesan oleh orang lain yang tidak diberi untuk melakukannya. Contoh mengenai privasi sehubungan diterapkannya sistem informasi adalah pada kasus seorang manajer pemasaran yang ingin mengamati email yang dimiliki oleh bawahannya, karena diperkirakan mereka lebih banyak berhubungan dengan email pribadi daripada email para pelanggan. Sekalipun sang manajer dengan kekuasaannya dapat melakukan hal seperti itu, tetapi telah melanggar privasi bawahannya. Dan yang kedua ada pencocokan komputer. Pembuatan profil komputer dan kesalahan dalam mencocokkan komputer dari data pribadi merupakan ancaman kontroversial lainnya atas privasi. Ketiga ada undang-undang privasi, yaitu banyak negara yang mengatur dengan ketat pengumpulan dan penggunaan dari data pribadi oleh korporasi bisnis, agensi pemerintahan. Banyak undang-undang privasi pemerintahan berusaha untuk memperlakukan privasi dari arsip berbasis komputer dan komunikasi. Yang keempat, pencemaran dan penyensoran komputer. Senjata yang digunakan dalam pertarungan di dunia maya diantaranya spamming, fly mail,
Undang-Undang Pencemaran Nama Baik, dan sensor. Strategi dalam manajemen keamanan teknologi informasi. Yang pertama adalah manajemen risiko, yaitu manajemen risiko dirancang untuk menggambarkan pendekatan di mana tingkat keamanan sumber daya informasi perusahaan dibandingkan dengan risiko yang akan dihadapinya. Yang kedua, tolak ukur, merupakan keamanan yang disarankan dalam keadaan normal harus memberikan perlindungan yang cukup terhadap gangguan yang terotorisasi. Demikian tadi presentasi dari kelompok kami. Mari kita mengucapkan alhamdulillah. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.